Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CC Karoliani. Hari ini kita akan mencoba membahas prediksi soal UP, uji kompetensi guru Penjaskes tahun 2022 dengan kunci jawaban dan pembahasannya. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai, baiklah, marilah kita mulai dari nomor satu. Guru memberikan tugas gerak dengan memberikan gambaran suatu kasus sulitnya siswa menguasai gerakan passing bola basket. Siswa dituntut untuk dapat memberikan solusi tentang pemecahan masalah gerak dimaksud. Penugasan ini merupakan aspek perkembangan kognitif anak pada tahap A. Sensorik motorik, B. Praoperasional, C. Operasional konkret, D. Operasional formal. Pembahasannya, tahap operasional formal adalah periode terakhir perkembangan kognitif dalam teori Piaget. Tahap ini mulai dialami anak dalam usia 11 tahun, saat pubertas, dan terus berlanjut sampai dewasa. Karakteristik tahap ini adalah diperolehnya kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Dalam tahapan ini, seseorang dapat memahami hal-hal seperti cinta, bukti logis, dan nilai. Ia dapat melihat segala sesuatu hanya dalam bentuk hitam dan putih, namun ada gradasi abu-abu di antaranya. Kunci jawabannya adalah D, yaitu operasional formal. Nomor 2, dalam mengakomodir perbedaan potensi psikomotorik peserta didik, seorang guru PJOK harus memilih strategi pembelajaran yang sesuai kebutuhan siswa. Strategi apa yang dilakukan guru untuk mengajarkan keterampilan gerak? A. Mengelompokkan peserta didik sesuai kemampuan psikomotoriknya. B. Memilih satu orang peserta didik menjadi model. C. Menunjuk teman sebaya sebagai tutor. D. Memodifikasi permainan sesuai pertumbuhan dan perkembangan anak. Pembahasannya, salah satu strategi yang perlu dilakukan guru untuk mengajarkan keterampilan gerak adalah mengelompokkan peserta didik sesuai kemampuan psikomotoriknya. Kunci jawabannya adalah A. Nomor 3. Guru perlu menentukan penerapan model ajar yang tepat bagi kebutuhan peserta didik. Di samping guru harus mengidentifikasi kebutuhan dan potensi gerak peserta didik, guru juga harus memilih model yang paling tepat sesuai kebutuhan peserta didik. Maka hal-hal yang harus diperhatikan guru dalam memilih model pembelajaran PJOK adalah A. Tinggi badan, usia, sarana dan prasarana, materi ajar, karakteristik peserta didik. B. Budaya peserta didik, usia, sarana dan prasarana, materi ajar, karakteristik peserta didik. C. Usia, sarana dan prasarana, materi ajar, karakteristik peserta didik. D. Budaya peserta didik, tinggi badan, usia, sarana dan prasarana, materi ajar, karakteristik peserta didik. Pembahasannya adalah usia, sarana dan prasarana, materi ajar, dan karakteristik peserta didik perlu diperhatikan guru dalam memilih model pembelajaran PJOK. Kunci jawabannya adalah C. Nomor 4, guru PJOK akan mengajarkan penemuan konsep gerak yang benar pada siswa. Guru tersebut akan memilih model pembelajaran pertumbuhan dan perkembangan anak. Menurut Anda, model manakah yang paling tepat untuk dipilih guru tersebut? A. Discovery Based Learning, B. Project Based Learning, C. Problem Based Learning, atau D. Inquiry Based Learning. Pembahasannya, pengertian model pembelajaran berbasis penemuan, Discovery Based Learning atau Discovery Learning adalah suatu model pembelajaran yang dirancang untuk menemukan suatu konsep atau prinsip. Model pembelajaran berbasis penemuan lebih menekankan pada penemuan discovery yang sebelumnya tidak diketahui dengan memberikan masalah yang direkayasa oleh guru kepada siswa. Khusus inquiry, masalah yang dikasih bukan hasil rekayasa sehingga harus melalui proses penelitian. Pada discovery learning, materi yang akan disampaikan tidak dalam bentuk final akan tetapi siswa didorong untuk mengidentifikasi
Apakah yang ingin diketahui? Dilanjutkan dengan mencari informasi sendiri, kemudian mengorganisasi atau membentuk apa yang mereka ketahui dan pahami dalam suatu bentuk akhir. Kunci jawabannya adalah A. Discovery based learning. Nomor 5. Pada proses pembelajaran mengajar, guru menyusun aktivitas pembelajaran dengan materi ajar permainan dengan membagi 5 kelompok. Setiap individu memiliki tugas dan peran masing-masing pada setiap kelompoknya. Materi ini dapat mendukung fungsi pendidikan jasmani pada aspek A. Sosial emosional, B. Organik, C. Neuromuskuler, D. Perseptual. Pembahasannya, proses pembelajaran anak tidak tergantung pada aspek intelijensi atau kemampuan kognitif saja, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek lain seperti aspek perkembangan emosi dan sosial. Aspek emosi dan sosial ini sangat berpengaruh terhadap perilaku anak kepada dirinya, orang lain, dan lingkungannya. Pada anak usia dini, aspek sosial emosi ini dapat dikembangkan melalui pembelajaran sosial emosional, di mana pembelajaran sosial emosional adalah proses mengembangkan keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk memperoleh kompetensi sosial dan emosional sebagai modal anak dalam berinteraksi dengan dirinya, orang lain, dan lingkungan kita. Kunci jawabannya adalah A. Sosial emosional. Nomor 6. Pelaksanaan pembelajaran sangat tergantung oleh guru agar penampilan yang cermat. Guru menyiapkan semua aspek pengajaran dan ia sepenuhnya bertanggung jawab dan berinisiatif terhadap pengajaran dan memantau kemajuan besar dari perkembangan peserta didiknya. Pendekatan pembelajaran tersebut merupakan gaya mengajar A. Resiprokal, B. Komando, C. Latihan, D. Periksa sendiri. Pembahasannya, strategi pembelajaran komando adalah pendekatan mengajar yang paling bergantung pada guru. Tujuannya adalah penampilan yang cermat. Guru menyiapkan semua aspek pengajaran dan ia sepenuhnya bertanggung jawab dan berinisiatif terhadap pengajaran dan memantau kemajuan besar dari perkembangan peserta didiknya. Pada dasarnya, strategi pembelajaran ini ditandai dengan penjelasan, demonstrasi, dan latihan. Selanjutnya, strategi pembelajaran itu dimulai dengan penjelasan tentang teknik baku dan kemudian peserta didik mencontoh dan melakukan berulang kali. Evaluasi dilakukan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Kunci jawabannya adalah B. Mengajar gaya komando. Nomor 7. Guru memberikan petunjuk secara rinci pada lembar kerja tentang tahapan gerak lompat jauh dimulai dari awalan, lari, tolakan, sikap badan di udara, dan sikap mendarat. Selanjutnya, siswa mempelajari teknik gerak lompat jauh sesuai petunjuk. Siswa secara mandiri memerasakan gerakan lompat jauh dan mengevaluasi secara mandiri tentang gerak yang dilakukannya. Model ini merupakan penerapan gaya A. Inklusi, B. Self-check, C. Resiprokal, D. Penemuan terbimbing. Pembahasannya, karakteristik yang menentukan dari gaya periksa diri adalah mengembangkan keputusan yang diperlukan untuk kemandirian saat mempraktikkan tugas reproduksi dan memulai keterampilan pemeriksaan diri dengan menggunakan kriteria yang telah disiapkan. Guru beredar di antara siswa mengajukan pertanyaan yang merupakan percakapan terlarang, bukan penilaian guru tentang penilaian kinerja siswa. Kunci jawabannya adalah B. Self-check. Nomor 8, di bawah ini merupakan rumusan tujuan atau kegiatan yang mencerminkan pembelajaran berbasis proyek, project based learning. A. Peserta didik merancang strategi penyerangan dan pertahanan dalam permainan bola basket. B. Peserta didik dan siswa mendiskusikan kelebihan dan kekurangan strategi penyerangan dan pertahanan dalam permainan sepak bola. C. Peserta didik mengunjungi sebuah klub bola basket dan membuat laporan karya tulis tentang strategi penyerangan dan pertahanan dalam permainan bola basket. D. Peserta didik dalam kelompok membandingkan video pertandingan bola basket dengan materi pembelajaran bola basket yang ada dalam buku siswa. Pembahasannya adalah peserta didik merancang strategi penyerangan dan pertahanan dalam permainan bola basket. Kunci jawabannya adalah A. Nomor 9. Pada pembelajaran passing bawah bola voli, siswa secara berkelompok diberi tugas guru untuk menentukan dua bentuk formasi pembelajaran kompleks.
Siswa secara bergilir melaksanakan aktivitas pembelajaran sesuai dengan formasi yang ditentukan. Pada pendekatan saintifik, kegiatan pembelajaran tersebut termasuk tahap A. Menalar, B. Mengamati, C. Mencoba, D. Mengkomunikasikan. Pembahasannya, menalar berarti memahami, menganalisis, mengaitkan satu konsep dengan konsep yang lain. Dalam menalar, siswa didorong untuk mencari berbagai sumber referensi baik secara manual maupun digital. Sumber referensi yang ada digunakan untuk mengolah data hasil percobaan. Kunci jawabannya adalah A. Menalar. Nomor 10, ketika peserta didik melakukan gerakan guling belakang, siswa perempuan banyak yang tidak berhasil. Rumusan permasalahan problem yang dapat dijadikan tulisan pada pembelajaran berbasis masalah problem-based learning adalah A. Bagaimana mengatasi masalah guling belakang yang dilakukan anak perempuan? B. Apakah secara fisik anak perempuan lebih lemah daripada laki-laki? C. Bagaimanakah langkah-langkah melakukan guling depan bagi siswa perempuan? D. Apakah materi guling belakang tidak sesuai untuk siswa perempuan? Pembahasannya, ketika peserta didik melakukan gerakan guling belakang, siswa perempuan banyak yang tidak berhasil. Rumusan permasalahan problem yang dapat dijadikan tulisan pada pembelajaran berbasis masalah adalah bagaimana mengatasi masalah guling belakang yang dilakukan anak perempuan. Jadi kita mencari penyelesaian, solusi untuk masalah siswa putri banyak yang tidak bisa melakukan guling belakang. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 11. Salah satu prinsip pengembangan kurikulum adalah prinsip efisiensi. Manakah pernyataan di bawah ini yang menunjukkan pengembangan kurikulum dengan prinsip efisiensi? A. Kurikulum ditelaah berdasarkan tujuan, bahan, strategi, tuntutan ilmu, pengetahuan, dan kebutuhan perkembangan masyarakat. B. Kurikulum harus menyesuaikan dengan kondisi dan waktu yang selalu berkembang. C. Kurikulum dikembangkan berdasarkan mengoptimalkan waktu dan biaya. D. Kurikulum dikembangkan hanya untuk mencapai tujuan dengan mempertimbangkan kualitas dan kuantitas. Pembahasannya, prinsip efisiensi yaitu mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Kunci jawabannya adalah C. Kurikulum dikembangkan berdasarkan mengoptimalkan waktu dan biaya. Nomor 12, tujuan pembelajaran ditentukan berdasarkan indikator pencapaian kompetensi yang diinginkan dengan minimal memuat rumusan A. Audiens, perilaku yang diharapkan, kondisi, dan derajat kelebihan, keberhasilan. B. Audiens, perilaku yang diharapkan, degree, dan derajat keberhasilan. C. Audiens, metode pembelajaran, kondisi, dan derajat keberhasilan. D. Audiens, perilaku yang diharapkan, behavior, dan derajat keberhasilan. Pembahasannya, tujuan pembelajaran ditentukan berdasarkan indikator pencapaian kompetensi yang diinginkan dengan minimal memuat rumusan audiens, perilaku yang diharapkan, kondisi, dan derajat keberhasilan. Jawabannya adalah A. Nomor 13. Keberhasilan pembelajaran siswa ditentukan oleh kualitas proses belajar mengajar di kelas. Untuk dapat menghasilkan kualitas pembelajaran, seorang guru harus dapat mengidentifikasi langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran PJOK dengan pendekatan saintifik sebagai berikut. A. Mengobservasi, menanya, mencoba, menalar, mengkomunikasikan. B. Mengobservasi, mencoba, menanya, menalar, mengkomunikasikan. C. Mengamati, menggali informasi, mengkomunikasikan, mencoba. D. Mengamati, mengkomunikasikan, menalar, mencoba, dan menanya. Pembahasannya adalah kurikulum 2013 menekankan penerapan pendekatan ilmiah atau scientific approach pada proses pembelajaran. Pendekatan ilmiah scientific approach dalam pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Permendikbud nomor 81A tahun 2013 meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba mengasosiasi dan mengomunikasikan. Kunci jawabannya adalah A. Nomor 13. Oh, mohon maaf, nomor 14 sekarang ya. Ketika seorang guru PJOK akan menilai proses hasil belajar gerak, maka hal yang menjadi acuan dalam mengembangkan indikator instrumen kecuali A. Persiapan, B. Pelaksanaan,
C. Akhiran. D. Sikap akhir. Jika seorang guru PJOK akan menilai proses hasil belajar gerak yang perlu diperhatikan adalah proses A. Persiapan, B. Pelaksanaan, C. Sikap akhir. Jadi kunci jawabannya adalah C. Akhiran. Nomor 15. Salah satu prinsip menyusun RPP adalah proses pembelajaran mempertimbangkan lingkungan sekitar dijadikan sebagai sumber ajar. Hal ini merupakan prinsip penyusunan instrumen A. Berbasis konteks, B. Berbasis konsep, C. Berbasis kekinian, D. Berbasis lingkungan. Pembahasannya, pembelajaran berbasis konteks dapat terwujud apabila guru mampu mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai sumber belajar lokal. Guru mengenal situasi dan kondisi sosial ekonomi peserta didik, mengenal dan mengedepankan budaya atau nilai-nilai kearifan lokal tanpa kehilangan wawasan global. Sebagai contoh, nilai gotong royong di Jawa atau pelang gandong di Maluku dapat dijadikan inspirasi mengembangkan proses dan kegiatan pembelajaran. Pembelajaran juga dapat dimulai dari apa yang bisa diketahui oleh peserta didik sesuai dengan konteksnya dan baru pada konteks yang lebih luas. Kunci jawabannya adalah A. Berbasis konteks. Baiklah, itu tadi ada 15 soal prediksi uji kompetensi guru mata pelajaran Penjaskes 2022 pada persiapan UP PTG tahun 2022. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.